Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan kali ini kita akan membahas aspek Al-Quran dengan tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu akan kita sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 dengan benar, fasih, dan tartil. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Yang terakhir, siswa mengetahui isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yang selanjutnya adalah kita sama-sama baca lafal Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Terjemahnya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang berikutnya Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Adapun kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwasanya manusia dengan bekal ilmu pengetahuan dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi, di dalam muka bumi ini, yang kesemuanya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Manusia diberi oleh Allah yang namanya potensi akal. Akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Seperti contohnya hewan. Hewan tidak punya akal, jadi tidak bisa berpikir. Dia hanya diberikan Allah yang namanya insting, kemampuan yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan akal inilah manusia mampu untuk membuat kehidupan dunia ini menjadi lebih baik atau berperadaban. Maka akal ini harus kita berdayakan dengan terus belajar, berkarya, supaya mendapatkan wawasan dan pengetahuan
yang bermanfaat. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam. Di tempat lain ada redaksi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi wajibnya menuntut ilmu itu bukan hanya bagi seorang laki-laki saja, tapi juga bagi perempuan muslim. Saking pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya anak-anak, kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Orang yang berilmu, orang yang beriman, pengetahuannya luas akan dihormati oleh orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Diberikan kepercayaan untuk memimpin, untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, tingkatan orang-orang yang beriman dan berilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Berikutnya, sikap apa saja atau perilaku apa saja yang dapat diterapkan sebagai bentuk penghayatan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak, untuk menambah wawasan pengetahuan kita, ini tidak ada cara lain kecuali dengan banyak membaca buku-buku pengetahuan, membaca buku apa saja. Sebagaimana Allah SWT katakan dalam wahyu yang pertama beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Ini menandakan bahwasanya begitu pentingnya dalam kehidupan sehari kita bisa membaca situasi, membaca buku, membaca pengetahuan dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan terus menelaahnya. Jadi mempelajari segala suatu hal dalam kehidupan sehari-hari ini untuk diambil manfaatnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kehidupan manusia khusus dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Jadi anak-anak, kalau kita sudah berhasil, kita tidak boleh merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa takabur. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai cerminan penghayatan Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar serta senantiasa menghargai bapak dan ibu guru. Ini jadi penting sekali anak-anak menghormati bapak dan ibu guru sebagai pengganti orang tua kalian di sekolah. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Jadi kalau anak-anak belum paham, jangan sungkan-sungkan, malu-malu untuk senantiasa bertanya kepada bapak dan ibu guru agar diberi penjelasan lebih lanjut. Yang terakhir, senantiasa menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kalau pengetahuan manusia, akal manusia ini terbatas. Kalau kekuasaan Allah itu tidak ada batasannya, maka harus kita sadari hal yang demikian. Baiklah anak-anak, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah kepada kita semuanya. Sekali lagi Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kita. Untuk itu, mari kita
laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan melaksanakan 3M anak-anak. M yang pertama, memakai masker. Jadi kalau kalian pergi ke luar rumah, aktivitas di luar rumah, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir sesering mungkin. Jadi setiap mau aktivitas, selesai aktivitas kita dianjurkan untuk senantiasa mencuci tangan. Kemudian M yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita tersebut, kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.